Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi IPA kelas 8. Hari ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu tentang gerak dan gaya. Namun pada hari ini, pada pertemuan 4, yang saya bahas hanya tentang gerak. Sambil menyimak video yang saya buat, kalian bisa mempelajari sambil membaca LKS tentang bab gerak dari halaman 35 sampai halaman 40. Sekarang kita akan mempelajari tentang bab gerak. Yang pertama yaitu dari pengertiannya terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah berpindahnya kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, di mana titik acuan adalah titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Gerak tidak hanya dilakukan oleh benda yang hidup, tetapi juga bisa benda yang mati, karena tergantung dari titik acuan atau titik pengamatannya. Sebagai contoh, semut membawa sebuah makanan dari dapur hingga ke ruang TV. Nah, semut membawa makanan dari dapur hingga ke ruang TV. Kan terjadi perpindahan kedudukan dari tempat awal ke tempat akhir. Semut membawa makanan, makanannya dia berpindah. Meskipun makanan benda mati, dia juga dapat bergerak karena yang memindahkan adalah semut. Jadi gerak adalah berpindahnya kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, di mana titik acuan itu adalah titik dilakukannya pengamatan. Jadi benda mati juga dapat melakukan pergerakan. Sekarang gerak dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apakah perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? GLB gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Jika digambarkan, di sini ada 5 titik. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Dia memiliki jarak yang sama, titik A sampai titik E, yaitu 1 meter. Nah, ini merupakan contoh dari GLB. Jadi GLB itu memiliki jarak yang sama sehingga membuat nilai kecepatannya atau kecepatan disimbolkan dengan simbol V memiliki nilai kecepatan yang tetap. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, ada contoh di sini. Ada 5 titik yang memiliki jarak berbeda-beda. Titik A, titik B, C, D, dan E. Titik A dan B memiliki jarak 2 meter. Lalu titik B ke C 5 meter. C ke D 5 meter. D ke E memiliki jarak 1 meter. Lah, jaraknya kan berbeda-beda. Sehingga dia disebut berubah beraturan, di mana nilai percepatan atau yang disimbolkan A, dia nilainya tetap. Jadi kalau ditanya apakah perbedaan GLBB dan GLBB, kalau GLB memiliki kecepatan konstan atau kecepatan tetap, sedangkan GLBB memiliki percepatan yang tetap. Lalu pada GLBB ada istilah percepatan yang nilainya konstan. GLBB dapat dipercepat jika nilai kecepatannya bertambah, dan nilai GLBB dapat diperlambat jika nilai V-nya yang berkurang. Ini. Nah, jadi GLBB dipercepat, V-nya bertambah, GLBB diperlambat, nilai V-nya berkurang. Sekarang selanjutnya, ada materi tentang bab besaran-besaran apa saja yang terlibat di dalam GLB. Jika tadi gerak dibagi sudah menjadi 2, yaitu GLB dan GLBB, sekarang besaran apa saja yang ada pada GLB? Yang pertama ada S, yaitu panjang lintasan. Yang kedua ada X, yaitu perpindahan. Yang ketiga ada V, kelajuan. Yang keempat ada V juga, yaitu kecepatan. Panjang memiliki satuan meter, perpindahan memiliki satuan meter, kelajuan memiliki satuan meter
per sekon. Sedangkan kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Sedangkan GLBB memiliki satu besaran yang terlibat, yaitu percepatan dengan simbol A satuan meter per sekon kuadrat. Sekarang saya jabarkan satu-satu. Apa yang dimaksud dengan panjang lintasan? Panjang lintasan itu adalah, bisa kita lihat di sini. Saya memiliki sebuah jarak dari titik A ke titik B ke titik C. A ke B jaraknya 5 meter, B ke C jaraknya 8 meter. Maka berapakah nilai jaraknya? Jarak itu tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dari titik awal A ke titik akhir C. Berarti kan ditambah, berarti jarak sama dengan A ke B ditambah B ke C, maka 5 ditambah 8 sama dengan 13. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan melihat posisi awal dan posisi akhir, di mana perpindahan itu rumusnya dikurangi. Jadi titik akhir dikurangi titik awal. Titik akhir berarti dari CB dikurangi BA, sehingga CB nilai 8 dikurangi 5, maka hasilnya 3 meter. Jadi di sini sudah dapat diketahui bahwasannya jarak itu adalah kalau rumusnya dijumlah panjang lintasan, sedangkan perpindahan itu rumusnya dikurangi karena dia merupakan perubahan kedudukan dari titik akhir ke titik awal atau dari titik awal ke titik akhir. Yang penting rumusnya titik akhir dikurangi titik awal. Sekarang, apa kalau perbedaan antara besaran skalar antara kecepatan dengan kelajuan? Perbedaan antara kecepatan dan kelajuan itu adalah kalau kecepatan dia memiliki besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh, kelajuan sepeda motor adalah 40 meter per sekon. Dia cuma punya nilai, tidak punya arah. Sedangkan kecepatan memiliki arah, makanya disebut besaran vektor yang memiliki arah dan nilai. Contohnya, mobil melaju dengan kecepatan 40 km per jam ke arah timur. Karena ada arahnya, makanya dia disebut dengan vektor. Sekarang kita langsung ke latihan soalnya ya. Sekarang latihan soal yang akan kita gunakan. Ini ada di halaman 40. Di halaman 40. Jadi, Roni mengendarai sepeda motor di lintasan jalan raya dengan kelajuan konstan sebesar 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh Roni selama waktu 1,5 menit. Jadi, diketahui kelajuan, berarti dia besaran skalar ya, tidak memiliki arah. Nilainya 72 km per jam. Sedangkan waktunya yang digunakan adalah 1,5 menit. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang satuan internasional, di mana kilometer dan jam bukan satuan internasional, sehingga harus kita rubah ke meter dan sekon. Kilometer ke meter turun 3 sehingga 72.000, sedangkan 1 jam ada 3.600 detik, sehingga 72.000 dibagi 3.600, nolnya kita coret. 720 dibagi 36 adalah 20 meter per sekon. Sedangkan T satuan menit harus dirubah ke sekon. 1 menit 60 detik. Setengah menit 30 detik, berarti 60 ditambah 30 adalah 90 detik. Lalu yang ditanya adalah jarak. Jarak tadi simbolnya adalah S, yaitu jarak panjang lintasan itu sama, simbolnya S dengan nanti satuan meter. Maka rumus yang digunakan apa?
untuk mencari kecepatan atau mencari jarak atau mencari waktu, rumus yang digunakan ini V sama dengan S dibagi T. Karena yang dicari adalah S, maka rumusnya menjadi V dikali T. T-nya pindah ruas karena pembagian pindah ruas menjadi perkalian. V tadi nilainya 20, lalu S nilainya 90. 20 dikali 90 adalah 1800. S-nya dicoret, maka satuannya S adalah meter. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah ada di buku, hanya saya jelaskan saja. Sekarang, contoh soal di halaman 41. Di halaman 41 sudah saya ada di LKS, yaitu Harjana mengendarai sepeda selama 20 sekon dari keadaan diam. Berarti T-nya diketahui 20 sekon. Lalu percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Maka apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah V. Maka sekarang jawab. Yang dicari adalah V, yang diketahui A dan T. Sekarang dilihat. S sudah satuan internasional, ya, yaitu sekon. Sedangkan ini juga meter per sekon kuadrat juga sudah satuan internasional, sehingga tidak usah kita rubah. Langsung kita pakai rumus. Karena ada T, A, dan V, maka rumus yang digunakan adalah A sama dengan V dibagi T. Yang dicari V, maka V sama dengan A dikali T. Nah, berapa nilai A-nya? Nilai A-nya adalah 20. Nilai A adalah 20, sedangkan nilai T-nya adalah 0,5. Jadi 20 dikali 0,5 ini bisa dicoret sehingga tinggal 10 meter per sekon. Maka jawabannya adalah B. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya rumus yang ada pada bab ini itu hanya ada 2. Tinggal kita rubah-rubah saja rumusnya mau pakai yang mana. Yang pertama, ada rumus pada kecepatan, yaitu V sama dengan S dibagi T. Kalau mau mencari S, tinggal V dikali T. Lalu rumus yang kedua, ini rumus pertama, ada A sama dengan V dibagi T. Ini rumus kedua. Kalau mau dicari V, berarti rumusnya A dikali T. Kalau mau mencari T bagaimana, Bu? Berarti T sama dengan V dibagi A, karena T tukar posisi dengan A. Ya. Nah, sudah. Jadi sekarang untuk latihan soal, silahkan dikerjakan halaman 40 nomor 1 sampai 6 ya, karena tadi nomor 3 sudah saya bahas. Tulis saja langsung nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya C. Langsung dikirim ke saya, jangan lupa ditulis nama beserta kelasnya via WA. Tidak perlu difoto, jawaban ditulis di buku tulis IPA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu tugasnya untuk pertemuan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.